Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iza Ikrima dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk mempresentasikan laporan tugas praktik saya. Tugas praktik ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil temuan dan wawasan yang saya peroleh selama periode praktik tersebut tentang permasalahan pelayanan kesehatan di UGD Puskesmas Pontang, Serang, Banten. Izinkan saya untuk memulai presentasi sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah utama di UGD Puskesmas Pontang, Serang, Banten terdapat 3 masalah. Di antaranya, pelayanan darurat medis yang kurang memadai. Anak yang mengalami demam sangat tinggi 40 derajat Celcius membutuhkan penanganan yang segera dan tepat, seperti pemberian obat penurun panas ataupun melakukan tindakan medis lainnya, seperti pemberian infus. Namun pada saat itu hanya sebatas mengukur suhu tubuh. Yang kedua, ada ketersediaan obat dan fasilitas yang minim. Stok obat penurun demam dilaporkan habis sehingga pelayanan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien. Yang ketiga, ada ketidaksiapan dan kekurangan tenaga medis. Perawat yang ada sedang merawat pasien lain, yaitu pasien rawat inap, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan dengan cepat dan efektif. Adapun penerapan teori pelayanan publik terhadap masalah pelayanan kesehatan di UGD. Yang pertama, ada responsif. Responsif meliputi petugas kesehatan harus selalu siap melayani kebutuhan masyarakat, serta stok obat penurun panas dan alat medis lainnya itu harus dikontrol sehingga tidak terjadi kekosongan dalam keadaan kritis. Yang kedua, ada akuntabilitas. Meliputi kepala puskesmas dan seluruh staf harus bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Harus transparansi dalam prosedur pelayanan dan penanganan pasien agar masyarakat merasa dilayani secara adil dan benar. Yang ketiga, ada keadilan dan kesetaraan. Pelayanan harus diberikan tanpa diskriminasi dan dengan kualitas yang sama kepada semua warga, terutama pada kondisi yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat. Yang keempat, ada efektivitas dan efisiensi. Perbaikan koordinasi internal antara tenaga rawat inap dan UGD untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan segera, serta penggunaan teknologi informasi untuk memonitor stok obat dan penjadwalan petugas bisa meningkatkan efisiensi layanan. Berfokus pada warga dengan memberikan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan agar ada kontrol sosial yang membantu peningkatan kualitas. Solusi inovatifnya meliputi implementasi atau menerapkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang mengintegrasikan layanan darurat dengan respon cepat dan koordinasi fasilitas kesehatan. Yang kedua, ada penyediaan layanan UGD 24 jam dengan staf medis yang kompeten dan selalu siap siaga. Yang ketiga, ada pemanfaatan sistem informasi pelayanan kesehatan untuk mempercepat proses pendaftaran dan penanganan pasien secara efektif. Yang keempat, ada pengadaan fasilitas dan stok obat-obatan yang cukup dan terjamin kesediaannya setiap waktu. Yang kelima, ada pelatihan pelayanan publik bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan sikap responsif dan empati. Yang terakhir, ada evaluasi bulanan terhadap kinerja petugas dan kepuasan masyarakat. Strategi implementasi yang dapat diterapkan yaitu melakukan pelatihan berkala kepada tenaga medis dan petugas kesehatan untuk meningkatkan keterampilan penanganan kasus gawat darurat. Yang kedua, ada pengawasan dan evaluasi rutin terhadap operasional UGD untuk menjaga standar mutu pelayanan. Yang ketiga, ada memperkuat koordinasi dengan rumah sakit rujukan untuk memproses proses rujukan pasien jika diperlukan. Yang terakhir, ada mengoptimalkan manajemen fasilitas seperti memastikan ruang UGD selalu terbuka, nyaman, dan siap dipakai kapan saja. Pendekatan inovatif dan strategis ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien di UGD
Puskesmas Bontang Serang Banten secara signifikan. Adapun dampak positif dari penerapan solusi ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di puskesmas. Yang kedua, ada penanganan pasien darurat yang lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, ada mengurangi angka kematian dan komplikasi akibat keterlambatan penanganan. Yang terakhir, meningkatkan citra dan kredibilitas puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang profesional dan tanggap darurat. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.